Hello traders, welcome back to Rumah Trader Academy channel. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi dari trading kelas kita, yang dimana sebelumnya kita sudah upload mengenai trading kelas 1, yaitu market structure basicnya, bagaimana cara menentukan market structure dengan baku ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas market structure menggunakan multi time frame. Oke teman-teman. Nah, jadi dari materi ini kita sudah mulai bisa tuh kapan kita bisa masuk ke market. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah mulai selangkah lebih maju dari materi sebelumnya. Oke, sebelum itu teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga share ke teman-teman trader lainnya. Dan juga teman-teman bisa komen ya, mau request video kah atau bertanya, silahkan. Nanti kita akan bahas atau kita akan balas dengan chat di sana ya. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini jika kita berbicara market structure multi time frame, teman-teman, ada yang namanya seperti di sini contohnya, harga membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, time frame besar. Oke. Misalkan kita gunakan time frame 4 jam. Nah, di dalam higher high ke higher low misalnya akan ada yang namanya trend yang lebih kecil, teman-teman. Biasanya kita gunakan time frame 15 menit. Dia akan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, begitu time frame besar akan membuat higher high ya, dari higher low ke higher high ya kan, teman-teman. Nah, biasanya time frame kecilnya akan membuat change karakter, teman-teman. Dari downtrend akan menjadi uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low, dan begitu seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya dari konsep ini, ketika higher time frame membuat swing high, swing low ya, atau higher high, higher low misalnya, di time frame kecil akan ada yang namanya perubahan trend. Oke, itu simple dari konsep ini. Oke teman-teman. Nah, sama juga jika downtrend, sama teman-teman. Katakan, ini secara teori lagi ya. Misalkan kita gunakan H4 lah ya. Misalkan H4 teman-teman. Perhatikan, harga break, membuat lower low, lalu harga naik nih. Nah, ini higher time frame H4. Nah, maka dari sini kita sudah tahu next potensinya akan kemana, teman-teman. Probabilitas terbesarnya pasti adalah turun, walaupun bisa saja harga lanjut untuk reversal kan gitu. Tapi di sini probabilitas terbesarnya sudah pasti dia akan membuat lower low lagi, time frame besar ya. Maka dari itu di time frame kecil harga biasanya di sini akan membuat yang namanya reversal dulu, teman-teman. Nah, ini adalah indikasi pertama kita bahwa higher time frame akan melanjutkan penurunannya, membuat lower low, atau koreksinya dari higher time frame sudah selesai. Dari mana kita tahu? Dari time frame kecilnya yang membuat change karakter, atau dia sudah mulai downtrend. Simpel ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham? Nah, kita akan lihat langsung ke contohnya, teman-teman. Oke, pada contoh kali ini kita akan gunakan GBP USD di time frame 4 jam. Teman-teman perhatikan di sini, harga di sini downtrend. Oke, teman-teman jangan lupa materi sebelumnya untuk menentukan lower low, lower high yang valid seperti apa. Ya, jadi di sini ada lower low valid, lower high, lower low, lower high, dia break lagi. Nah, apakah ini lower low yang valid? Apakah lower low yang valid kalau kita gunakan materi yang pertama? Tentu saja tidak, karena karena harga ini berada di dalam apa? Inside bar atau candle sebelumnya, atau ada yang menyebutnya inside bar, ada yang menyebutnya apa lagi nih? Banyaklah sebutannya. Nah, teman-teman perhatikan. Harga di sini dia di dalam range dari candle sebelumnya. Jadi ya ini adalah inside bar. Jadi inside bar kita tidak hitung sebagai
market structure ya. Ingat ya materi sebelumnya. Nah, itu versi kami seperti itu. Oke, jadi itu bukanlah lower low yang valid. Oke, teman-teman, lower low, lower high, maka lower low yang valid adalah yang ini, lower low. Sorry, yang ini kita cek dulu. Oke, yang ini bukan inside bar ya. Karena candle terendahnya yang ini yang kuning dan dia melebihi. Oke. Nah, sedangkan yang ini adalah inside bar. Oke, jadi sini lower low. Ke lower high, break lagi, lower low, lower high, dan seterusnya. Nah, kita cek teman-teman. Dari tren swing low, swing high, swing low, swing high ini H4 di time frame kecilnya pasti akan ada membuat tren teman-teman. Dari misalnya kita gunakan 15 menit. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini dia membuat lower high H4 ya. Jadi time frame kecilnya dia pasti membuat change karakter. Oke, teman-teman lihat saja di sini. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lalu change karakter. Dia drop. Itu akan selalu. Nah, sama di sini. H4-nya membuat lower low ke lower high. Jadi dia membuat koreksi ya. Nah, di time frame kecilnya pasti akan ada change karakter. Teman-teman perhatikan di sini, pasti akan ada yang namanya change karakter. Misalkan dia turun. Di sini ada lower low, ada lower high. Nah, di sini belum break ya. Kita lihat. Nah, yang ini belum break karena dia hanya shadow. Ya, tidak close di bawah. Jadi hitungannya lower low, lower high. Yang ini ya seperti liquidity grab, lalu naik lagi, lalu drop. Nah, di sini lower low-nya. Jadi kita rubah ini ke sini. Lower low, lower low, lower high. Jadi ini kita transfer ke sini. Ya, karena yang ini belum break. Oke, hanya sweep liquidity. Jadi lower low, lower high, lower low. Nah, lalu apa yang terjadi? Change karakter. Seperti yang saya katakan, change karakter higher high, higher low. Nah, 15 menitnya sudah mulai uptrend, maka H4-nya koreksi. Nah, setelah itu H4 potensinya kemana? Dia akan turun lagi setelah lower low, lower high, dia turun lagi, lower low. Maka 15 menitnya sudah bisa kita katakan akan ada change karakter turun kan gitu. Higher high, higher low. Ini higher high lagi, higher low lagi, higher high, lalu change karakter, lower low, lower high, dan seterusnya. Oke, market tidaklah random teman-teman. Jika kita mempunyai strategi yang baku, ya, jadi tergantung strategi kita baku atau tidak gitu. Jika teman-teman menguasai strategi yang baku, maka market tidak terlihat random. Jadi pasti lebih jelas lagi melihat market. Nah, apa keuntungan dari kita memahami multi time frame market structure ini? Oke, saya berikan tips dulu. Nah, ini kita belum berbicara supply demand, belum berbicara support resisten, pure market structure. Oke, dari market structure saja kita sudah bisa mendapatkan memiliki teknik entry misalkan dengan market structure ini. Katakan H4 misalnya. Nah, H4 dia membuat apa? Lower low, lower high, lower low, lower high. Oke. Nah, next kemungkinannya H4 akan membuat apa? Lower low. Berarti kemungkinannya adalah turun. Nah, setelah dia turun, apa yang mengindikasikan kita bahwa harga 4 akan mulai turun? Yaitu di time frame kecilnya 15 menit terjadi change karakter. Nah, setelah terjadi change karakter, kita tunggu koreksinya, kita sell di koreksinya dan turun target di H4 tersebut. Di lower low sebelumnya H4. That's it. Nah, itu kita entry tanpa menggunakan bantuan apapun, hanya pure market structure. Nah, seperti itu. Contoh, misalkan kita ambil sell di sini ya. Karena dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Next potensinya adalah turun ke sini membuat lower low. Maka kita akan cari peluang sell misalkan ya. Tunggu sebentar. Nah, kita akan cari peluang sell-nya di pembentukan lower high ini untuk drop turun. Oke. Nah, kita turun 15 menit. Nah, kita perhatikan di sini dia change karakter.
higher high, higher low, higher high, lower low, change karakter. Harga koreksi membuat lower high, kita sell di situ, stop loss di sini ya kan, di atas resisten misalnya, dan target di lower low H4 terakhir. Nah, di sini. Udah. Seperti itu, selesai teman-teman. Nah, contoh lagi. Contoh lagi teman-teman, misalnya yang mana? Yang ini. Kita gunakan yang ini, lower low, lower high. Nah, ini. Potensi dia turun membuat lower low. Target kita di lower low terakhir H4. Kita tinggal tunggu teman-teman, M15-nya membuat downtrend. Oke. Kita hanya menunggu. Nah, di sini kita bisa lihat harga naik. Strukturnya kita lihat higher high, dia turun ke sini lower low, lalu naik ke sini higher high. Next, dia change karakter. Oke, dia change karakter. Di sini dia membuat lower low. Nah, misalnya di sini di lower high ini kita sell misalnya ya. Di sinilah ya misalnya, karena apa? Misalnya karena ada support become resistant, misalnya seperti itu. Ya, kita berbicara yang gampang-gampang dulu lah. Support become resistant, kita sell di situ. Target di stop loss di resisten atas, target di H4 ya kan. Nah, di sini. Udah selesai teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sudah mulai memahami nih fungsi dari multi time frame market structure. Ya, jadi higher time frame itu identiknya seperti arahnya. Dan lower time frame adalah seperti entry-nya kita, tempat masuknya kita. Nah, gitu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman trader lainnya video ini agar channel kami bisa membantu banyak trader yang lainnya ya, teman-teman. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat video ini. See you on the next video.